Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Baiklah, pada malam kali ini kita akan melanjutkan pembuatan proyek akhir UAS kita. Penyelesaiannya yaitu membuat video presentasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 18076027. Selanjutnya, Selanjutnya nama saya Arif Wahyudi dengan NIM 18076003. Selanjutnya. Ya, saya Yaufi Falandari dengan NIM 18076028. Selanjutnya saya Arif Putra Vinanda dengan NIM 17076060. Baik, saya Ramali Famianti, NIM 1876026. Baiklah, mungkin itu perkenalan dari kami, Bu. Selanjutnya kita akan mempresentasikan PPT yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh saudara kita Arif Wahyudi. Kepada Arif Wahyudi dipersilahkan. Tolong share screen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Baiklah, pada malam kali ini kita akan melanjutkan pembuatan proyek akhir UAS kita. Penyelesaiannya yaitu membuat video presentasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 18076027. Selanjutnya. Selanjutnya nama saya Arif Wahyudi dengan NIM 18076003. Selanjutnya. Ya, saya Yaufi Falandari dengan NIM 18076028. Selanjutnya saya Arif Putra Vinanda dengan NIM 17076060. Baik, saya Ramali Famianti, NIM 1876026. Baiklah, mungkin itu perkenalan dari kami, Bu. Selanjutnya kita akan mempresentasikan PPT yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh saudara kita Arif Wahyudi. Kepada Arif Wahyudi dipersilahkan. Tolong share screen. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan PPT. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Arif Wahyudi, kedua Rahmali Famianti, yang ketiga Ronaldo, yang keempat Yaufi Falandari, dan yang terakhir adalah Arif Putra Vinanda. Selanjutnya Rahma. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Konsep dasar program. Teori pendukung yang memperkuat penulisan tugas akhir, yaitu aplikasi. Menurut Syafaat 2009-2012, perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, Rahma. Yang kedua yaitu chatting. Chatting menurut Brianto 2008, di dalam dunia komputer, chatting berarti berbicara dengan orang lain dengan menggunakan komputer. Suara yang dihasilkan biasanya digantikan dengan teks yang diketik. Chatting dapat dibagi menjadi dua, yaitu group chat dan private chat. Group chat adalah chatting yang melibatkan lebih dari 2 orang. Dan yang kedua adalah private chat, hanya melibatkan 2 orang. Jadi hanya
ada orang tertentu yang dapat membaca pesan kita. Selanjutnya. Nah, di sini adalah terdapat client server. Client server menurut Irawan 2005, server adalah komputer database yang berada di pusat, di mana informasi dapat digunakan bersama oleh beberapa user yang menjalankan aplikasi di dalam komputer lokalnya yang disebut dengan client. Selanjutnya. Pembentukan koneksi client server. Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah server. Server membuat sebuah soket adalah menggunakan karakter unik, misalnya dengan penentuan alamat IP dan nomor port yang dapat diidentifikasi dan ditemukan oleh klien. Pada saat ini server telah memasuki kondisi listening. Nah, yang kedua itu adalah klien. Klien membuat soket, mencari nama atau alamat soket server dan kemudian menyambungkannya untuk menginisialisasi sebuah komunikasi. Nah, yang terakhir adalah setelah inisiasi dilakukan, maka klien dan server sudah bisa saling mengirim data dan menerima data. Selanjutnya, Rama. Nah, secara sepintas hubungan antara server dan klien diperlihatkan pada gambar. Nah, di sini terdapat klien dan server. Nah, kita dapat melihatnya pada gambar. Nah, keterangannya adalah hubungan antara server aplikasi dengan beberapa klien. Pada prinsipnya, server sebagai penyedia service harus selalu siap sewaktu-waktu ketika ada sebuah klien yang meminta service. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan penyediaan servis juga disebabkan oleh keterbatasan sistem itu sendiri. Tepatnya kernel di dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Arif Wahyudi yang telah menyampaikan teori pertama. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Yelviva Wulandari. Kepada Yelviva dipersilahkan. Baik, mungkin ini sedikit tambahan aja lagi ya. Yang dari laporan itu mengenai client server. Jadi tambahannya di sini yang pada bagian client server, koneksi antara komputer itu yang terbentuk adalah koneksi dari soket ke soket gitu. Jadi soket itu tuh adalah dua buah nilai yang mengidentifikasi setiap endpoint sebuah alamat IP dan sebuah nomor port. Jadi analoginya tuh soket itu sebagai pintu untuk bisa berkomunikasi maka pintu di kedua komputer harus dalam keadaan terbuka. Jadi klienlah yang dalam hal ini harus lebih proaktif untuk membuka koneksi terlebih dahulu. Yang mana pada server memonitor atau permohonan koneksi klien ini, setiap koneksi memiliki ID yang unik gitu. Jadi ID-nya tuh harus beda-beda. Setelah server menerima ataupun membuka pintu gitu kayak yang dianalogikan tadi, maka sebuah koneksi baru bisa terbentuk. Sehingga baik klien maupun server sudah bisa berkomunikasi dan saling bertukar data. Jadi begitulah konsep sederhana untuk memahami pembentukan koneksi klien server. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wulan. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudari Rahma. Kepada Rahma dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan PowerPoint yang berikutnya, yaitu analisa dan hasil tampilan output dari proyek. Nah, pada gambar ini itu gambar desain dari from login itu sendiri. Itu tuh ada username, password, dan 2 J button, yaitu login dan register. Desain yang pertama ini from login itu sebagai hak akses pertama
bagi user untuk login dan untuk syarat akses ke forum atau langkah berikutnya. Ini adalah codingan untuk forum login. Codingan programnya seperti ini. Nanti dijelaskan. Selanjutnya itu tampilan run project dari from login seperti ini. Kita bisa masukkan username dan passwordnya. Nah, jika belum memiliki username atau passwordnya, bisa kita klik register. Di register tersebut akan tampil form seperti ini. Itu diminta beberapa data dari user, yaitu untuk nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Ini adalah codingan dari form register. Nah, ini ya bentuk dari run dari form register itu sendiri. Selanjutnya yaitu form client. Desainnya seperti ini. Itu ada text area untuk menampilkan nanti ada pesan-pesan dari klien atau server, dan ada text field untuk memasukkan pesan yang akan dikirim ke server, dan ada jembatan lampiran dan kirim. Terus ini ya run project-nya seperti ini. Kemudian from server sama seperti from client tadi. Nah, selanjutnya yaitu dari pembuatan dan perancangan aplikasi chatting client server, kami dapat menyimpulkan yang pertama yaitu aplikasi chatting dengan banyak protokol dapat dibuat tanpa harus menggunakan protokol secara bersama. Yang kedua yaitu aplikasi yang telah dibuat dapat dijalankan setelah menjalankan aplikasi server dahulu dan terkoneksi dengan internet. Yang ketiga yaitu aplikasi chatting ini pada servernya dapat menangani banyak klien dan hanya dapat dijalankan pada satu LAN saja. Nah, sekian dari pemaparan materi dari PowerPoint kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahma yang telah menyampaikan banyak materi sampai habis. Baiklah, selanjutnya penjelasan project yang di NetBeans atau penjelasan program yang akan disampaikan oleh Arif Wahyudi. Kepada Arif Wahyudi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan yang pertama saya akan menjelaskan codingan di from login. Rahma, tolong itu programnya. Karena tidak. Nah, di sini merupakan codingan dari login, dan dapat kita lihat sendiri terdapat import dan lain sebagainya di bawahnya. Dan selanjutnya ada public class login. Nah, di sini ada connecting. Ini merupakan untuk mengkoneksikan project kita ke database. Nah, selanjutnya ke bawahnya Ramah. Di sini terdapat public void config. Nah, di sini merupakan perintah untuk mengkoneksikan project kita ke database. Nah, di sini adalah MySQL TA PPBJ. Nah, apabila koneksinya gagal, maka akan ada perintah koneksi gagal. Selanjutnya, Rama. Nah, di sini terdapat private void, try, dan di bawahnya adalah SQL. Nah, di sini merupakan di sini terdapat select from login where username.
Nah, di sini merupakan perintah untuk memasukkan ke database yang bernama username dan dimasukkan ke JTX file 1 dan passwordnya pada JTX file 2. Di sini kita dapat melihatnya. Nah, baik, itu yang dapat saya jelaskan mengenai from origin. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Mik. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Arif Wahyudi yang telah menjelaskan form login, codingan form login. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan PPT. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Arif Wahyudi, kedua Rahmali Fahmianti, yang ketiga Ronaldo, yang keempat Yelifa Wulandari, dan yang terakhir adalah Arif Putra Finanda. Selanjutnya Rahma. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Konsep dasar program. Teori pendukung yang memperkuat penulisan tugas akhir, yaitu aplikasi. Menurut Syafaat 2009-2012, perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, Rahma. Yang kedua yaitu chatting. Chatting menurut Brianto 2008, di dalam dunia komputer, chatting berarti berbicara dengan orang lain dengan menggunakan komputer. Suara yang dihasilkan biasanya digantikan dengan teks yang diketik. Chatting dapat dibagi menjadi dua, yaitu group chat dan private chat. Group chat adalah chatting yang melibatkan lebih dari 2 orang, dan yang kedua adalah private chat, hanya melibatkan 2 orang. Jadi hanya ada orang tertentu yang dapat membaca pesan kita. Selanjutnya. Nah, di sini adalah terdapat client server. Client server menurut Irawan 2005, server adalah komputer database yang berada di pusat, di mana informasi dapat digunakan bersama oleh beberapa user yang menjalankan aplikasi di dalam komputer lokalnya yang disebut dengan klien. Selanjutnya. Pembentukan koneksi client server. Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah server. Server membuat sebuah soket adalah menggunakan karakter unik, misalnya dengan penentuan alamat IP dan nomor port yang dapat diidentifikasi dan ditemukan oleh klien. Pada saat ini server telah memasuki kondisi listening. Nah, yang kedua itu adalah klien. Klien membuat soket, mencari nama atau alamat soket server dan kemudian menyambungkannya untuk menginisialisasi sebuah komunikasi. Nah, yang terakhir adalah setelah inisiasi dilakukan, maka klien dan server sudah bisa saling mengirim data dan menerima data. Selanjutnya, Rama. Nah, secara sepintas hubungan antara server dan klien diperlihatkan pada gambar. Nah, di sini terdapat klien dan server. Nah, kita dapat melihatnya pada gambar. Nah, keterangannya adalah hubungan antara server aplikasi dengan beberapa klien. Pada prinsipnya, server sebagai penyedia service harus selalu siap sewaktu-waktu ketika ada sebuah klien yang meminta service. Namun, dalam prakteknya, keterbatasan penyediaan service juga disebabkan oleh keterbatasan sistem itu sendiri, tepatnya kernel di dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Arif Yudi yang telah menyampaikan teori pertama. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Yelviva Wulandari. Kepada Yelviva dipersilahkan. Baik, mungkin ini sedikit tambahan aja lagi ya. Yang dari laporan itu mengenai client server. Jadi tambahannya di sini yang pada bagian client server, koneksi antara komputer itu yang terbentuk adalah koneksi dari soket ke soket gitu. Jadi soket itu tuh adalah dua buah nilai yang mengidentifikasi setiap endpoint sebuah alamat IP dan sebuah nomor port. Jadi analoginya tuh soket itu sebagai pintu untuk bisa berkomunikasi maka pintu di kedua komputer harus dalam keadaan terbuka. Jadi kalianlah yang dalam hal ini harus lebih proaktif untuk membuka koneksi terlebih dahulu. Yang mana pada server memonitor atau permohonan koneksi klien ini, setiap koneksi memiliki ID yang unik gitu. Jadi ID-nya tuh harus beda-beda. Setelah server menerima ataupun membuka pintu gitu kayak yang dianalogikan tadi, maka sebuah koneksi baru bisa terbentuk. Sehingga baik klien maupun server sudah bisa berkomunikasi dan saling bertukar data. Jadi begitulah konsep sederhana untuk memahami pembentukan koneksi client server. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wulan. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudari Rahma. Kepada Rahma dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan PowerPoint yang berikutnya, yaitu analisa dan hasil tampilan output dari proyek. Nah, pada gambar ini itu gambar desain dari from login itu sendiri. Itu tuh ada username, password, dan 2 jebatan, yaitu login dan register. Desain yang pertama ini from login, yaitu sebagai hak akses pertama bagi user untuk login dan untuk syarat akses ke form atau langkah berikutnya. Ini adalah codingan untuk form login. Codingan programnya seperti ini. Nanti dijelaskan. Selanjutnya itu tampilan run project dari from login seperti ini. Kita bisa masukkan username dan passwordnya. Nah, jika belum memiliki username atau passwordnya, bisa kita klik register. Di register tersebut akan tampil form seperti ini. Itu diminta beberapa data dari user, yaitu untuk nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Ini adalah codingan dari from register. Nah, ini ya bentuk dari run dari from register itu sendiri. Selanjutnya yaitu from client. Desainnya seperti ini. Itu ada text area untuk menampilkan nanti ada pesan-pesan dari klien atau server, dan ada text field untuk memasukkan pesan yang akan dikirim ke server, dan ada jebatan lampiran dan kirim. Terus ini ya run project-nya seperti ini. Kemudian from server sama seperti from client tadi. Nah, selanjutnya yaitu dari pembuatan dan perancangan aplikasi chatting client server, kami dapat menyimpulkan yang pertama yaitu aplikasi chatting dengan banyak protokol dapat dibuat tanpa harus menggunakan protokol secara bersama. Yang kedua yaitu aplikasi yang telah dibuat dapat dijalankan setelah menjalankan aplikasi server dahulu dan terkoneksi dengan internet. Yang ketiga yaitu aplikasi chatting ini pada servernya dapat menangani banyak klien dan hanya dapat dijalankan pada satu LAN saja.
Nah, sekian dari pemaparan materi dari PowerPoint kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahma yang telah menyampaikan banyak materi sampai habis. Baiklah, selanjutnya penjelasan project yang di NetBeans atau penjelasan program yang akan disampaikan oleh Arif Wahyudi. Kepada Arif Wahyudi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan yang pertama saya akan menjelaskan codingan di from login. Rahma, tolong itu programnya. Nah, di sini merupakan codingan dari login. Dan dapat kita lihat sendiri terdapat import dan lain sebagainya di bawahnya. Dan selanjutnya ada public class login. Nah, di sini ada connecting. Ini merupakan untuk mengkoneksikan project kita ke database. Nah, selanjutnya ke bawahnya Ramah. Di sini terdapat public void config. Nah, di sini merupakan perintah untuk mengkoneksikan project kita ke database. Nah, di sini adalah MySQL TA PPBJ. Nah, apabila koneksinya gagal, maka akan ada perintah koneksi gagal. Selanjutnya, Rama. Nah, di sini terdapat private void, try, dan di bawahnya adalah SQL. Nah, di sini merupakan di sini terdapat select from login where username. Nah, di sini merupakan perintah untuk memasukkan ke database yang bernama username dan dimasukkan ke JTEX file 1 dan passwordnya pada JTEX file 2. Di sini kita dapat melihatnya. Nah, baik, itu yang dapat saya jelaskan mengenai from origin. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, terima kasih kepada Arif Wahyudi yang telah menjelaskan form login, codingan form login. 3. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan form registrasi sampai selesai akan dijelaskan oleh Arif Wahyudi. Kepada Arif Wahyudi, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktunya untuk menjelaskan semua codingan dari proyek kita. Nah, di sini merupakan tampilan from register. Di sini ada name, birth, address, phone, dan jenis kelamin. Nah, di sini terdapat jabatan, submit, dan ulang. Selanjutnya, Rama, codingannya. Nah, di sini terdapat beberapa import. Nah, di sini kita dapat melihatnya. Dan di bawahnya terdapat public final class register. Nah, di sini adalah connections connect, ada declarative variable. Nah, di sini
terdapat variabel yang berjeniskan string, itu name, birth, address, phone, jenis kelamin. Nah, di bawahnya ada terdapat public void koneksi yang berguna untuk mengkoneksikan project kita ke database. Selanjutnya terdapat private void reset. Nah, di sini ada variabel tf chat1, chat2, chat3 dan button grup 1. Bawahnya Rahma. Nah di sini terdapat perulangan if. Nah di sini terdapat jika pada tf chat1, nah di sini terdapat datanya tidak boleh kosong. Nah selanjutnya kita dapat melihat di sini juga terdapat namanya insert into register values. Nah di sini berfungsi untuk memasukkan database proyek kita ke database. Nah, dan kita juga dapat melihatnya. Selanjutnya di bawahnya Rama. Nah, di sini terdapat private button action format, dan di bawahnya juga terdapat private void date choicer. Nah, di sini date choicer ini merupakan untuk untuk tanggal. Nah, itu dari penjelasan saya tentang codingan dari from register. Selanjutnya from server. Tolong Rama from servernya tampilan. Server. Nah, server kan? Nah, tampilan loh. Nah, di sini tampilan dari from server. Di sini terdapat untuk seperti tampilan itu ada kontak, group. Nah, di sini ada lampiran, dan di sini ada juga J button kirim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan. Nah, di sini merupakan codingan dari from server. Nah, kita dapat melihatnya. Boleh di scroll aja, Rahma, lambat-lambat. Nah, di sini kita dapat melihat dari codingan dari from server. Scroll aja sampai ke bawah, Rahma. Kan kita dapat melihat codingan dari server yang terdapat pada layar. Nah, baik, itu codingan dari from server. Selanjutnya from terakhir yaitu adalah from client. Rama, silakan tampilannya, Mas. Iko from client loh. Iya, Rama. Iya. Ini merupakan tampilan. Nah, ini merupakan tampilan dari from client. Selanjutnya dan kita dapat melihatnya pada layar. Nah, ini merupakan codingan dari from client. Paling atas, Mas. Nah, malah.
mah dari impor. Nah, di sini merupakan kita dapat melihat codingan dari client. Rama boleh di scroll pelan-pelan ke bawah. Ini merupakan tampilan dari codingan dari klien. Dan kita dapat melihat bersama-sama di layar. Scroll aja ke bawah. Nah, baik, itu tampilan dari codingan klien. Sekian dari penjelasan dari codingan dan tampilan dari saya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arif Wahyudi yang telah menjelaskan panjang lebar tentang codingan proyek akhir UAS PBJ kita. Mungkin sampai di sini dulu hasil presentasi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan form registrasi sampai selesai akan dijelaskan oleh Arif Wahyudi. Kepada Arif Wahyudi, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktunya untuk menjelaskan semua codingan dari proyek kita. Nah, di sini merupakan tampilan form register. Di sini ada name, birth, address, phone, dan jenis kelamin. Nah, di sini terdapat jabatan, submit, dan ulang. Selanjutnya, Rama, codingannya. Nah, di sini terdapat beberapa impor. Nah, di sini kita dapat melihatnya. Dan di bawahnya terdapat public final class register. Nah, di sini ada connections connect, ada deklarasi variable. Nah, di sini terdapat variable yang berjeniskan string, itu name, birth, address, phone, jenis kelamin. Nah, di bawahnya ada terdapat public void koneksi yang berguna untuk mengkoneksikan proyek kita ke database. Selanjutnya terdapat private void reset. Nah, di sini ada variable tf chat1, chat2, chat3, dan button grup 1. Bawahnya Rama. Nah, di sini terdapat perulangan if. Nah, di sini terdapat jika pada tf chat1, nah di sini terdapat datanya tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya kita dapat melihat di sini juga terdapat namanya insert into register values. Nah, di sini berfungsi untuk memasukkan database proyek kita ke database. Nah, dan kita juga dapat melihatnya. Selanjutnya di bawahnya Rama. Nah, di sini terdapat private jabatan action format, dan di bawahnya juga terdapat private void date special. Nah, di sini
JDate Choicer ini merupakan untuk apa namanya, untuk tanggal. Nah, itu dari penjelasan saya tentang codingan dari from register. Selanjutnya from server. Tolong Rama, apa namanya, from servernya tampilan. Server. Nah, server kan? Nah, tampilan loh. Nah, di sini tampilan dari from server. Di sini terdapat untuk seperti tampilan itu ada kontak, grup. Nah, di sini ada lampiran dan di sini ada juga J button kirim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan. Nah, di sini coding merupakan codingan dari from server. Nah, kita dapat melihatnya. Boleh di scroll aja, Rahma, lambat-lambat. Nah, di sini kita dapat melihat dari apa namanya, codingan dari from server. Scroll aja sampai ke bawah, Rahma. Kan kita dapat melihat codingan dari server yang terdapat pada layar. Nah, baik, itu codingan dari from server. Selanjutnya from terakhir yaitu adalah from client. Rama, silakan tampilannya, Mas. Iko from client, Mas. Iya, Rama. Iya. Ini merupakan tampilan. Nah, ini merupakan tampilan dari from client. Selanjutnya dan kita dapat melihatnya pada layar. Nah, ini merupakan codingan dari from client paling atas, Mas. Nah, malah paling atas, Mas, dari import. Nah, di sini merupakan kita dapat melihat codingan dari from client. Rama boleh di scroll pelan-pelan ke bawah. Ini merupakan dari, tampilan dari codingan dari klien. Dan kita dapat melihat bersama-sama di layar. Scroll aja ke bawah. Nah, baik, itu tampilan dari codingan klien. Sekian dari penjelasan dari codingan dan tampilan dari saya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arif Wahyudi yang telah menjelaskan panjang lebar tentang codingan proyek akhir UAS PBJ kita. Mungkin sampai di sini dulu hasil presentasi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan
kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah, 1, 2, 3. Baiklah, mungkin tadi ada kesalahan teknis, Bu. Jadi record yang awal tadi hilang. Jadi seperti inilah tampilan yang dijelaskan oleh Rahma sebelumnya. Ini hasilnya, Bu. Dah, ada tambahan Rahma? Tidak ada. Yang lain? Kembalikan ke moderator aja. Udah, berarti tutup lagi nih. Halo. Selesai. Udah ada. Dah, oke. Tutup Baiklah. aja moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk presentasi pada malam hari ini. Mungkin sampai di sini dulu presentasi kita pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan dan yang menjanggal di hati teman-teman, saya mohon maaf sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, 1, 2, 3. Baiklah, mungkin tadi ada kesalahan teknis, Bu. Jadi record yang awal tadi hilang. Jadi seperti inilah tampilan yang dijelaskan oleh Rahma sebelumnya. Ini hasilnya, Bu. Dah, ada tambahan Rahma? Tidak ada. Yang lain? Kembalikan ke moderator aja. Udah, berarti tutup lagi nih. Halo. Selesai. Udah ada. Dah, oke. Tutup Baiklah. aja moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk presentasi pada malam hari ini. Mungkin sampai di sini dulu presentasi kita pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan dan yang menjanggal di hati teman-teman, saya mohon maaf sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.